anak-anak di Aceh ini dapat terpenuhi haknya sepenuhnya. Misalnya hak pendidikan, Oke. hak untuk mendapatkan akses informasi yang Ini layak. pendidikan termasuk tidak mengutip pungli di sekolah gitu ya? Apa sih sebenarnya? Apakah tadi misalkan soal kemiskinan, tapi kenapa juga yang perempuan juga di lingkungan orang kaya juga terjadi gitu Oke. gitu. Menarik. Mungkin kemiskinan juga bahagiannya. Misalkan kenapa? Jadi bukan pengaruh utama ya? Iya. Oke, ini pertanyaan nggak mungkin saya tanya ke Kak Jo, tapi ke Bayu. Saya penasaran, selama keliling di daerah atau melakukan FGD, ada nggak kekerasan terhadap laki-laki yang dilakukan perempuan? Ada nggak muncul kasusnya? Eits, subscribe dulu. Talk show kita pada sore hari ini basic isunya adalah buku ini. Jadi bukan buku sih sebenarnya, tetapi background studi yang telah disusun oleh Bayu dan juga Kak Cut serta Alfian. Alfian ini koordinator mata Masyarakat Transparansi Anggaran Aceh. Baik, Bayu. Ini sebuah studi yang saya rasa sangat bermanfaat ya untuk bahan dalam penyusunan RPJMA tahun 2025-2029. Bayu masuk dalam tim RPJMA ya yang diteken kemarin ya sama Pak Gubernur, enggak ya? Enggak, Bang. Kak Cut ya? Kak Cut masuk ya? Oh, masuk. Ya. Berarti artinya ini sangat bisa dimasukkan ke dalam ya untuk penyusunan ini. Bidangnya juga sesuai, Bang. Iya. Kita mulai saja diskusinya mungkin kenapa misalnya urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini menarik dan sangat fokus ya kawan-kawan di sini untuk bekerja supaya ini masuk dalam RPJMA tahun 2025 dan 2029. Kenapa? Mungkin Bayu dulu mungkin. Iya. Sebenarnya kan fenomena publik gitu ya, bicara soal perlindungan perempuan dan anak ini kan bukan baru-baru aja ya, tapi udah bergilir gitu ya, udah terus-menerus dibahas, apalagi sekarang udah ada media sosial gitu ya, dan itu sangat masif, apalagi data-data yang tersedia sekarang bisa diakses oleh masyarakat, itu juga membuat masyarakat jadi punya kekhawatiran tersendiri gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau membongkar lagi dokumen-dokumen perencanaan pembangunan kita di Aceh, memang belum semua aspek perlindungan perempuan dan anak itu tercantum gitu ya. Iya. Nah, tapi kan kalau kita berargumen begitu aja kan kadang jadi nggak relevan, bisa jadi salah gitu kan. Iya. Makanya kemudian kami bersama Mata dan YKPI mencoba untuk menelusuri kira-kira kondisi yang sebenarnya seperti apa. Lahirlah background studi, termasuk melihat gap-nya dan sampai melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang relevan untuk semua stakeholder agar kemudian penanganan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu jadi lebih komprehensif gitu. Iya. Baik, ini ada data di sini. Saya baca juga di buku ini 2019 sampai 2024 itu ada 5.000 kasus ya, 5.000 lebih ya, 5.020. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh. Kekerasan terhadap anak misalnya kalau kita ngambil data 2024 itu lebih tinggi. Ada 656 kasus, perempuan 571 kasus. Ini apa tren utama misalnya kekerasan terhadap anak di Aceh sehingga itu malah lebih tinggi dari kekerasan terhadap perempuan itu sendiri ya kalau menurut Bayu? Iya, memang kalau dari angka sendiri dia mengalami fluktuasi ya, maksudnya nggak kadang naik, kadang turun gitu ya, mengalami fluktuasi lah selama 5 tahun terakhir. Tapi memang kalau misalnya kita lihat dari trennya sendiri, kenapa kemudian anak itu kasusnya lebih tinggi daripada perempuan? Salah satu faktornya adalah untuk anak dilaporkan kasusnya itu lebih mudah diterima dibandingkan perempuan gitu ya. Jadi angka kasus ini nggak boleh dilihat serta-merta kemudian menjadi kegamangan gitu ya. Tapi bisa jadi karena memang akses informasinya semakin masif, keberanian orang untuk melakukan pelaporan itu jadi semakin tinggi. Iya. Gitu. Iya.
Nah, kenapa anak? Tadi balik lagi karena keterimaan masyarakat terhadap kasus yang dialami oleh anak itu lebih bisa dipahami dibandingkan dengan kasus perempuan. Kalau misalnya ada kasus yang terjadi pada perempuan, pasti nanti tuduhannya macam-macam gitu Bang ya. Iya. Nah, itu yang kemudian membuat perempuan jadi khawatir. Kalau saya lapor, emang saya aman. Betul. Gitu. Kalau Kak Cut sendiri mungkin sebagai perempuan, Kak Cut, bagaimana melihat tingkat kasus kekerasan ini di Aceh? Ini kalau bicara gambaran kasus ya bukan hanya bicara tahun 2029 ya ke 2024, tetapi juga mungkin pengalaman Kak Cut dalam mendampingi atau mempelajari, meneliti isu-isu kasus yang terjadi sejak 2000, ya kita ngambil aja misalnya sejak pasca tsunami misalnya. Ya, kalau kita lihat kasus kekerasan terhadap perempuan dengan anak, dia ada yang beririsan, ada yang tidak beririsan. Yang beririsan misalkan ada kasus terhadap perempuan dan itu adalah anak, gitu kan? Kemudian ada kasus terhadap remaja. Kemudian ada kasus terhadap perempuan dewasa. Nah, terhadap perempuan dewasa ini biasanya trennya disebabkan dan dilakukan banyak di dalam keluarga. Itu suaranya kenapa? Nah, gitu. Ini karena akibat konser 2 hari juga persoalan perempuan dan anak gitu. Jadi di hari Senin kita sudah melakukan FGD dengan Mata difasilitasi oleh Mata juga. Itu kemana FGD-nya? Ke daerah-daerah ya? Enggak, advokasi untuk lanjutan daripada penulisan background ini. Terus kemarin juga bicara tentang isu perlindungan anak dengan Bapeda dan stakeholder untuk kemudian masuk isu ini ke dalam RPJMA. Lanjut Kak Cut, yang soal tadi itu. Iya, jadi kalau kita lihat itu ya, kenapa misalkan tren anak lebih mudah dilaporkan daripada perempuan, karena memang perempuan rata-rata kalau kita lihat kasusnya terutama yang remaja dan juga dewasa itu terjadi dalam keluarga, begitu. Kita bisa lihat kasus-kasus terakhir yang sangat mengerikan misalkan yang dilakukan oleh suami terhadap istri begitu ya. Dan itu yang paling banyak kasusnya terjadi pembunuhan misalnya. Dan terakhir kan yang kita bisa lihat kasus yang di Bener Meriah ya. Yang di kebun kopi itu. Iya, di kebun kopi gitu. Dan sebelumnya itu ada lagi kasus yang sangat menghebohkan yang terjadi di Lok Sumawe. Itu kan juga antar keluarga ya. Jadi meskipun yang istri salah satu dokter gitu kan. Betul. Nah, kemudian ada sebelumnya juga persaingan ini ya, persaingan. Iya. Jadi sebelumnya juga ada perempuan juga yang dibunuh oleh suaminya yang terjadi di daerah Bunga Tangse ya. Nah, jadi rentetan itu kan semua terjadi kalau kita lihat di keluarga. Berbeda dengan kasus anak ya yang barangkali ada yang dilakukan di lingkungannya, ada juga yang oleh pihak lainnya begitu, atau di lingkungan tempat pendidikan, bahkan di tempat misalkan seperti daya dan pesantren misalnya. Itu yang terjadi kalau kita lihat. Ini kan rata-rata kasus itu terjadi di daerah-daerah, misalnya di kabupaten kota, termasuk di daerah-daerah yang 3T itu ya. Rata-rata memang itu kan ya mungkin sinkron dengan kemiskinan, mungkin itu menurut saya. Tapi nanti Kak Cut bisa menjelaskan. Apa misalnya tidak ada kerja misalnya kabupaten kota kalau misalnya melihat untuk menekan kasus ini atau menganggarkan supaya bagaimana masyarakat tersadarkan sehingga tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya, kalau kita lihat anggaran termasuk provinsi maupun beberapa yang kabupaten kami kota coba ya lihat juga, kabupaten kota juga gitu ya, lebih banyak ke penanganan ketimbang pencegahan. Kalau saat ini begitu ya. Kemudian upaya pencegahan dan mitigasi itu masih pendekatan yang selalu setiap tahun sama begitu. Tidak ada upaya yang dilakukan yang lebih pendekatan kepada penurunan kasus gitu ya seharusnya. Setiap tahun sama itu maksudnya? Iya, misalkan programnya sosialisasi gitu ya. Sementara kalau kita lihat dari kasus Ana misalnya nanti Bayu bisa sampaikan pelakunya semakin inovasi dan kreatif dan itu muncul kemarin saat FGD disampaikan oleh teman-teman juga gitu. Nah, oleh karena itu kalau pendekatan-pendekatan cuma sosialisasi dengan kalangan terbatas dan anggarannya juga kalau kita lihat dari
perencanaannya ini juga kecil untuk dukungan pencegahan gitu. Kemudian belum cukup masif, padahal ini kan kalau kita lihat kasus kekerasan ini kan udah masuk pada yang kasus luar biasa ya, masuk kepada extraordinary. Tapi pendekatan yang dilakukan belum extraordinary. Ya, kalau itu mungkin nanti Bayu bisa tambahkan bagaimana terhadap anak. Ya, kalau Bayu sendiri, kalau misalnya melihat upaya dari pemerintah yang mungkin agak minim ya, seperti yang Kak Cut sebutkan tadi, pemerintah provinsi juga pemerintah kabupaten kota. OMS telah melakukan ini. Lembaga swadaya masyarakat itu telah melakukan terus-menerus itu sejak donor dan NGO asing itu berlomba-lomba masuk kemari ketika pasca tsunami misalnya. Sudah melakukan dari sejak itu, karena saya juga ikut mengikuti. Itu apa misalnya apakah optimal yang telah mereka lakukan, atau mereka lakukan misalnya kalau misalnya tidak dijalankan kemudian oleh di tingkat pemerintah kabupaten kota sebagai pengambil kebijakan itu mungkin bisa basi sama sekali. Pandangan Bang Yuyun seperti apa misalnya? Sebenarnya kalau kita mau melihat itu Bang, simple aja. Coba kita cari dari mana kita bisa tracking apa yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga tadi. Nggak ada, nggak bisa di tracking. Kalaupun ada, kita harus buka satu-satu websitenya. Kalau masih ada, harus tanya ke lembaganya apa yang sudah dilakukan. Jadi memang pemantauan dan evaluasi terhadap sebuah program, terhadap sebuah kebijakan yang ada ketika bicara soal entah itu perlindungan anak maupun perlindungan perempuan memang belum berjalan maksimal gitu ya, atau jangan-jangan juga orang nggak paham sebenarnya. Mungkin dilakukan by program ya? Iya, by program. Jadi orang nggak paham bahwa upaya yang sedang dia lakukan itu adalah upaya besar sebenarnya. Bukan hanya bicara soal bagaimana mengedukasi orang, tapi edukasi yang diberikan itu akan sangat berdampak untuk tidak terjadi lagi korban-korban selanjutnya, atau bahkan korban yang sudah menjadi korban tuh nggak jadi korban kedua kali. Nah, ini juga menarik sebenarnya Bang, karena ketika kita tracking apa upaya yang sudah dilakukan tuh nggak terlihat gitu ya. Habis itu kan kebiasaan kita juga ketika membuat sebuah dokumen atau membuat sebuah program, kemudian menghasilkan produk-produk pengetahuan, kan berhenti gitu Bang ya. Maksudnya nggak ada proses sharing knowledge-nya, nggak melakukan advokasi kemudian di level kebijakannya, jadi hanya berhenti pada program. Itu juga yang kami dapatkan ketika melakukan FGD dengan teman-teman di kabupaten kota. Mereka juga menyampaikan itu gitu ya. Jadi sumber daya yang ada banyak. Tapi karena dia tidak terhimpun dan kemudian tidak dipetakan, sumber dayanya jadi mubazir. Jadi tertimpa-timpa gitu Bang. Tadi kita bicara soal program, bahwa program ini ya hanya dilakukan sebatas menjalankan program, bukan meneruskan kemudian supaya menjadi pelajaran bagi semua orang. Itu pendekatan program selama ini dilakukan apa salah misalnya oleh pemerintah ataupun oleh banyak PMS ya di Aceh, yang kita lihat kemudian juga kebijakan anggaran tidak berpihak kepada upaya-upaya untuk perlindungan perempuan dan anak. Bagaimana seharusnya? Mungkin Bayu dulu, nanti bisa disambung nggak? Kalau menurut Bayu nggak ada program yang salah ya, tapi mungkin programnya kurang tepat. Kurang tepat. Kalau salah enggak. Misalnya aja program yang terlalu menumpuk di satu wilayah. Padahal wilayah kita di Aceh itu cukup besar. Ditemukan di dalam penyusunan ditemukan 23 kabupaten kota kan nggak merata gitu ya intervensinya. Dan di provinsi pun karena tadi anggarannya nggak cukup, jadi nggak bisa mengintervensi semua kabupaten kota kan. Jadi dia bicara skala prioritas. Nah itu juga tantangan sebenarnya ketika kita bicara soal penanganan ini. Kemudian kan dia nggak cukup hanya bicara provinsi, komitmen kepala daerah di kabupaten kota juga memainkan peran penting, Bang. Nah kemudian juga selain itu kan bicara isu ini kan nggak hanya bicara soal bagaimana kita mengimplementasi program, tapi kalau ini menurut pandangan Bayu ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu dinas yang berbeda sebenarnya.
dibanding dengan dinas-dinas lainnya. Kalau dinas lainnya dia bisa bekerja berdasarkan program, dinas PPPA itu nggak bisa hanya sekedar program, karena yang diurus Betul. ini bukan orang-orang sehat gitu loh, tapi orang-orang yang sedang mengalami kondisi khusus yang butuh bantuan dan pertolongan. Nah, ditambah lagi misalnya kalau dari perlindungan anak, kan ada 31 hak anak. Yang bicara soal perlindungan itu hanya satu, Bang. Satu dari 31. Tapi tadi Kak Cut sudah sampaikan, ternyata upaya-upaya pencegahan itu jadi malah sangat sedikit. Padahal kalau bicara soal pencegahan, kalaulah kita melakukan upaya-upaya pencegahan yang tepat, harusnya anak-anak tuh tadi nggak masuk dalam perlindungan khusus. Iya, iya. Ini ada misalnya biar rekan Sago TV juga nanti mengerti. Ada misalnya perbedaan antara pemenuhan perlindungan dan partisipasi anak. Itu konsep yang terkait dan implementasi untuk melakukan perlindungan anak itu seperti apa misalnya, Bayu? Ini biar rekan-rekan Sago TV juga kemudian bisa belajar ya dari kita di sini. Iya, jadi kalau bicara pemenuhan itu kan tadi 31 hak ya. Dia bicara soal memenuhi. Bagaimana kemudian anak-anak di Aceh ini dapat terpenuhi haknya sepenuhnya. Misalnya hak pendidikan, hak untuk mendapatkan akses informasi yang layak. Ini pendidikan termasuk tidak mengutip pungli di sekolah gitu ya? Iya, bisa jadi. Itu kan pasti ada kajian. Ada kajian. Karena kan ini lagi musim masuk sekolah, Kak Cut. Jadi ada pungli. Jadi seharusnya nggak boleh ada pungli ya kalau misal sekolah negeri. Oke, lanjut yuk. Karena nanti dampaknya ke diskriminasi kan. Betul. Nah, hak perlindungan itu kan tadi hanya satu. Betul. Jadi perlindungan anak itu satu bagian dari upaya pemenuhan hak. Nah, tapi perlindungan ini dia nggak berdiri sendiri. Dia akan sangat berkaitan dengan 30 hak lainnya. Misalnya, ketika kita bicara hak pendidikan kepada anak, kalau dia tidak dilindungi, maka pendidikan itu juga menjadi tempat yang mengancam buat dia. Betul. Nah, bisa dibully ya. Bisa dibully, bahkan nggak cuma dibully, bisa mendapatkan kekerasan fisik, kekerasan seksual. Karena memang perlindungan ini menjadi elemen penting ketika kita mau melakukan sebuah intervensi. Nah, tapi sejauh ini, selama ini seolah-olah perlindungan dan pencegahan itu, upaya pemenuhan hak anak itu dua hal yang terpisah, seolah-olah begitu. Padahal kan dia harusnya sejalan. Sejalan gitu kan. Artinya di sekolah ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang mengasuh anak-anak misalnya yang termasuk kategori anak kita sebut 18 ke bawah ya, anak-anak itu juga harus mengerti konsep ini ya, Pak. Harus karena ketika kami di luar penulisan ini Bang ya, kan Bayu bekerja di isu perlindungan anak itu udah 11 tahun lah dari SMP kelas 3. Sejak masih anak-anak. Oh, Bayu sekarang nggak anak-anak lagi ya? Udah 18 kayak. Iya. Nah, ketika turun ke lapangan, ketemu sama guru-guru, ketemu sama orang tua, selalu problemnya sama. Kalau misalnya kami pukul anak kami, betul, kami masuk penjara. Dia bilang. Nah, itu kan pengetahuan yang prematur gitu ya. Prematur. Nggak sepenuhnya benar, nggak sepenuhnya seperti itu. Nggak mudah memasukkan seseorang tuh ke dalam penjara tuh nggak mudah kayak gitu. Nah, tapi karena memang kesadaran kritisnya nggak dibangun, pengetahuan sumber-sumber pengetahuan yang nggak ada, jadi ya masyarakat kita nggak clear melihat itu. Jadi seolah-olah karena ada kebijakan perlindungan anak, seolah-olah masyarakat dibatasi gitu kan. Dan kemudian mereka menjadi rentan. Padahal itu adalah upaya dari kita memproteksi diri. Kan kalau misalnya anak-anak terlindungi kan yang menerima manfaat bukan cuma anak. Betul. Orang tua juga jadi lebih aman. Guru jadi lebih nyaman. Juga lingkungan mungkin ya? Lingkungan juga, termasuk pemerintah, jadi bisa bertanggung jawab pada rakyatnya gitu kan. Itu kita teringat masa-masa kecil kita Kak Cut ya? Masa kecil kita kan jarang sekali kita misalnya nongkrong misalnya sama orang tua di warung kopi atau mengganggu orang tua segala macam. Kalau sekarang anak-anak kan bisa. Apalagi hari libur, anak-anak justru sudah mulai ada kesadaran ditemani begitu ya. Oke, kalau melihat apa yang disampaikan Bayu itu tadi Kak Cut. Ini kan berhubungan sekali dengan kebijakan anggaran, sejauh mana kemudian maksimal melakukan itu. Apa strategi kira-kira yang
dibutuhkan oleh ya pemerintah juga Ya. bagi kita ya untuk mengingatkan pemerintah. Ya, yang pertama adalah tadi benar yang disampaikan Bayu soal ini bukan hanya tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ketika jelas. bicara soal perempuan dan anak, tetapi adalah ini lebih kepada bagaimana strategi yang dibangun itu lebih ke kolaborasi, Bang. Jadi pendekatan ke depan itu selain lebih ke koordinasi para stakeholder, kemudian juga bagaimana membangun inovasi-inovasi yang baru dalam pendekatan penyelesaian dan juga pendekatan pencegahan begitu. Nah, kalau selama ini kita lihat yang tadi itu pertanyaannya adalah apakah programnya salah begitu ya. Sebenarnya sepakat bukan program yang salah tapi belum tepat sasaran gitu sama yang tadi soal kewilayahan yang lain. Kita bisa lihat misalkan ketika mengundang kami misalnya jadi narasumber di mana-mana, baik narasumber politik gitu ya, maupun narasumber misalkan implementasi undang-undang, narasumber kemudian terkait dengan perempuan, itu yang di kabupaten kota, kalau diundang perempuan, perempuannya hadirnya itu saja begitu. Jadi kemudian pendekatan sosialisasi juga dilakukan terhadap orang-orang yang terbatas pada stakeholder yang dikenal. Gitu. Sementara permasalahannya kan bukan di situ. Bagaimana kemudian provinsi mengintervensi kabupaten, kabupaten mengintervensi kampung. Nah, ini strategi yang keberlanjutan yang dilihat bukan hanya soal keberlanjutan program yang dilakukan, tetapi adalah keberlanjutan dari pola koordinasi dan mekanisme koordinasi begitu. Itu yang perlu dibangun. Kadang ketika provinsi sudah melakukan ABCD, tapi kemudian kabupaten tidak mengikutkan apa yang dilakukan provinsi, kemudian kabupaten juga tidak terlalu kuat mengintervensi di tingkat kampung. Sementara persoalan yang paling banyak itu yang tadi Abang sampaikan di wilayah pedalaman dan itu adalah wilayahnya kampung begitu. Nah ini yang harus juga bagaimana ke depan provinsi tidak hanya walaupun dia ada kewenangan ya tentu bicara kewenangan. Tapi bagaimana menyasar itu yang di tingkat kampung. Kenapa kita dulu ketika COVID bisa kemudian sosialisasi sampai ke kampung. Betul, gitu kan. Kenapa kemudian stunting kita bisa jihad sampai ke kampung. Kenapa yang ini extraordinary dan itu banyak kejadiannya. Mulai anak-anak, perempuan dan yang lainnya. Tapi kok kita sepertinya kok dingin saja menganggap data statistik begitu. Jadi ini yang menurut kami itu dari pengalaman Kak Cut atau pengalaman Bayu itu kan turun ke daerah-daerah pasti ada beberapa lokasi turun ke kampung-kampung juga. Kira-kira apa yang menjadi kendala di kampung sehingga kalau ini kan bisa dipakai, dana kampung kan bisa memakai untuk ini. Benar. Apa kira-kira yang menjadi kendala bagi mereka? Karena dalam beberapa waktu yang lalu saya pernah turun ke sebuah kampung di Aceh Jaya. Mereka mengakui mereka termasuk salah satu kampung yang bagus. Mereka mengakui memakai dana kampung untuk pemberdayaan perempuan dan anak dalam upaya mensinkron dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada saat itu. Kira-kira apa yang didapat? Iya, tidak semua kampung punya kesadaran untuk atau awareness terhadap itu. Satu, yang kedua, tidak semua kampung berpikirkan mitigasi terhadap itu, gitu ya kan? Padahal misalkan kalau kita lihat, oh ini kampung ini pernah terjadi, seharusnya ada upaya untuk kemudian melakukan mitigasi terhadap tapi kemudian itu. Gitu. Didamaikan atau gimana? Iya, kemudian hal yang lainnya juga bahwa di kampung menganggap ketika ada persoalan kayak gitu karena ini masuk ranah bentuk 3 dalam ada kesepakatan ya bisa diselesaikan dalam proses perdamaian secara adat diselesaikan secara adat, kadang juga diselesaikan secara adat. Padahal ketika bicara soal anak ini nggak bisa seharusnya ya kan. Satu, yang kedua, kalau terjadi terhadap perempuan itu biasanya diselesaikan dulu dalam keluarga. Padahal dia butuh perlindungan juga. Jadi bukan hanya kadang-kadang kenapa orang malas mengangkat dirinya untuk kemudian dia menyampaikan laporan begitu ya bahwa saya udah disakiti dan segala macam. Kasusnya nggak muncul. Seperti tidak ada teman begitu. Nah di kampung kadang-kadang juga tidak melibatkan tuhapet yang perempuan yang memahami terhadap isu ini gitu.
Nah, seharusnya juga pendekatan itu yang kami dapatkan berdasarkan hasil FGD kami, baik Iya. yang kami lakukan itu di Aceh Barat, kemudian di Aceh Utara, dan juga di Kota Banda Aceh gitu. Beberapa kali ya, lebih dari 4 kali kami lakukan FGD, persoalan yang muncul itu sama, bahwa soal ketidakberanian, soal penyelesaian, soal tidak ada teman, soal kemudian bahwa penanganan kasus, kemudian takut ada biaya, ya kalau dilaporkan itu takut ada biaya, takut terbuka aib, soal kemudian relasi kuasa suami atas istri gitu ya kan, takut terjadi penekanan, tidak ada rumah yang aman. Nah, itu persoalan-persoalan yang selalu muncul begitu. Makanya kemudian bagaimana ini strateginya itu, pendekatannya itu harus pendekatan baik menyelesaikan, bukan hanya penanganan, tapi mencari sebab benar-benar gitu, menginvestigasi benar-benar apa sih sebenarnya, apakah tadi misalkan soal kemiskinan, tapi kenapa juga yang perempuan juga di lingkungan orang kaya juga terjadi gitu Oke. kan. Gitu. Menarik. Mungkin kemiskinan juga bahagiannya, misalkan kenapa. Jadi bukan pengaruh utama ya? Iya, bukan, karena kan ada kasus misalnya ada juga yang kasus di kampung. Itu karena incest misalnya. Ya. Itu banyak dilakukan kan oleh bapak terhadap anak, bapak tiri terhadap anak, dan di lingkungan itu karena rumah yang terbatas dan yang lain-lain itu kan, yang sempit dan ini. Nah, tetapi ada juga yang terjadi pada Rumah-rumah orang kaya. soal kekerasan ini kadang kan bukan soal ekonomi juga, tapi soal berempati, kasih sayang, dan ini ya kan. Itu sama kayak korupsi dia. Iya, Kan? warahmah itu Iya, ya kan. iya, Nah, betul, kita selalu betul. mendoakan mawaddah warahmah, tapi ketika mawaddah warahmah hilang, tidak berempati, tidak bersimpati, maka itu bisa terjadi gitu. Oke, ini pertanyaan nggak mungkin saya tanya ke Kak Jo, tapi ke Bayu. Saya penasaran, selama keliling di daerah atau melakukan FGD, ada nggak kekerasan terhadap laki-laki yang dilakukan perempuan? Ada nggak muncul kasusnya? Ya. Gini, apa namanya kekerasan perempuan yang dilakukan terhadap laki-laki? Artinya kekerasan terhadap ayah atau bapak. Ada nggak misalnya muncul dalam FGD? Karena pernah kita kacut waktu apa namanya visitasi badan publik itu pernah dapat kasus di di Dinas Pemberdayaan Perempuan, itu pernah diceritakan kasusnya, pernah muncul seperti itu. Satu kasus atau apa, pernah nggak dapat? Sama dengan pertanyaan, kenapa harus Dinas Pemberdayaan Perempuan? Kenapa nggak Dinas Pemberdayaan Laki-laki? Iya. Sebenarnya konteksnya kekerasan itu kan bisa dialami oleh siapa saja. Tapi memang fenomenanya kekerasan yang dialami perempuan itu lebih banyak dibandingkan yang dialami oleh laki-laki. Kemudian nggak hanya bicara dominan nggak dominan, Bang, tapi juga kondisinya ketika perempuan mengalami kekerasan, lapisan kerentanannya itu berlapis-lapis dibandingkan dengan ketika laki-laki yang mengalami itu, gitu ya. Bahkan ada teman-teman di lapangan yang bilang jadi perempuan aja tuh udah sulit, gitulah. Apalagi ketika perempuannya mengalami kekerasan, pasti tuduhannya dituduhkan kepada perempuan. Betul. Mana ada laki-laki yang disalahkan ketika anaknya nggak beres misalnya. Betul. Pasti yang disalahkan adalah perempuan. Tapi kalau misalnya anaknya berhasil, ini kan ayahnya. Anak ayah begitu. Anak ayah. Nah, itu jadi satu kondisi juga. Kemudian, Bang, anak-anak tidak dibiasakan untuk berpikir kritis, untuk menyampaikan pandangannya. Kemudian misalnya saja program-program yang diintervensi kepada kelompok anak, pernah nggak sih sesederhana bertanya apakah konteks pendekatannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, pernah nggak itu ditanyakan gitu ya. Tapi kan faktanya misalnya dalam ruang-ruang perencanaan itu kan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan itu. Bahkan jangankan anak, perempuan juga mengalami hal yang demikian. Misalnya perencanaan itu hanya dilakukan di grup tertutup, dilakukan di tengah malam, atau dilakukan di jam-jam sekolah. Bagaimana kemudian perempuan dan anak bisa ikut serta untuk membahas itu? Sementara orang kelompok yang mau disasar itu adalah mereka. Nah, makanya kalau misalnya kita tanya, ada nggak program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa-desa atau di kampung-kampung? Bisa jadi ada, tapi balik lagi intervensinya nggak tepat. Misalnya, seolah-olah ketika mendengar konteks pemenuhan hak perempuan, bicara soal merakit bunga,
menjahit, Iya. masak kue. Padahal bicara soal penanganan kekerasan, Iya. mencegah kekerasan, nggak cukup dengan intervensi itu. Mungkin ada nggak soal ini? Soal ada tabu ya di masyarakat Mm-mm. untuk di masyarakat Aceh itu kuat Iya. sekali Hmm. untuk kemudian memunculkan masalah di dalam rumah tangga itu keluar. Iya. Itu ditemukan nggak di, Iya, di itu lapangan yang- misalnya orang-orang yang berbicara soal itu? Itu saya karena ingat ini, saya lupa siapa yang mengatakannya kepada saya dulu. Dulu sebelum setelah pasca tsunami itu kasus-kasus perceraian itu sangat tinggi. Ya. Sangat tinggi Iya, di sampai di sekarang Aceh, juga. bahkan di wilayah paling tinggi itu wilayah tengah. Mm-mm. Di wilayah tengah. Pada saat itu ada seorang wartawan senior dari Jakarta itu mengatakan kepada saya, kau inginnya seperti apa? Dan saya ketika mengajar menyampaikan itu. Kalau misalnya ingin orang bercerai, itu wawancaranya ini perspektif. Saya nggak menyebutkan nama ya, perspektifnya wawancaranya ini. Tapi kalau misalnya pinginnya orang itu berdamai, jadi perspektif wawancaranya ini. Hmm. Jadi gitu kalau dalam jurnalis itu disebut jurnalisme interpretatif. Jadi siapa yang kita wawancara itu akan mempengaruhi kebijakan orang yang membaca. Itu ditemukan nggak misalnya kalau di Iya, kalau kita lihat yang tadi kita sampaikan, kenapa misalkan sebenarnya kan kasus itu banyak Bang, tapi karena dianggap itu aib, itu tidak laporkan. Satu, yang kedua selalu berpikir ketika urusan perempuan itu adalah yang menyelesaikan perempuan. Iya. Misalnya, nggak usah jauh lah, di berbagai organisasi gitu ya, yang namanya pemberdayaan perempuan diisi oleh perempuan, begitu. Jadi itu juga, jadi perempuan berpikir terhadap perempuan. Dan pendekatan perempuan dilakukan oleh perempuan. Cobalah hadir FGD yang diundang itu. Nanti hampir rata-rata yang datang itu 75% itu perempuan gitu. Padahal kadang-kadang sudah dibayarkan, ayo dong laki-laki. Makanya kami berpikir bagaimana pemerintah ke depan juga ada segmen khusus kepada laki-laki untuk bicara perempuan begitu. Dan itu menjadi penting karena selama ini ketika perempuan di banyak organisasi, coba lihat struktur Betul. pengurusnya itu. Makanya dulu ketika kami pernah dalam satu organisasi kayak Fokus Kampi, sempat kami ubah itu. Ini ketua bidang pemberdayaan perempuan, saya nggak mau perempuan semua, saya bilang gitu. Kami bukan bicara soal memperdayakan perempuan, tapi bagaimana upaya perempuan itu terlibat dalam berbagai hal. Bagaimana keikutsertaan ini. Dan itu harus diketahui oleh laki-laki. Betul, dan ini yang berdasarkan FGD yang sangat miris Bang ya, yang kami lakukan di Aceh Utara, malah soal bukan hanya soal dianggap aib perempuan, memilih perempuan juga, itu juga bagian tantangan sendiri. Kemudian pada saat di Banggar dulu tidak ada perempuan yang di DPR Aceh. Itu sempat tidak ada perempuan dalam Banggar, itu pernah gitu. Kemudian juga pernah di komisi bidang itu tidak ada perempuan. Jadi bagaimana kemudian membangun empati, membangun simpati itu gitu ya. Jadi kalau misalnya perempuan berpikir terhadap perempuan berpikir terhadap anak, tidak didukung oleh kemudian Laki-laki. Iya, ini kan kemudian menjadi terkotak isunya gitu. Tidak menjadi ini bahagian bersama gitu. Itu yang kalau kita lihat tidak ketersambungan itu gitu. Iya. Dan itu tercermin Bang dari program-program yang ada. Jadi seolah-olah urusan urusan perempuan dan anak itu hanya menjadi urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Padahal juga ketika bicara perempuan dan anak itu kan interseksi. Misalnya perempuan dengan disabilitas, anak dengan disabilitas. Betul. Nah itu kan kondisi juga yang kita dapatkan di lapangan. Misalnya kita udah punya SOP nih penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalau misalnya dia perempuan disabilitas, anak dengan disabilitas, gimana cara penanganannya? Ada nggak SOP-nya gitu kan? Nah itu kita pastikan dan dia nggak hanya berhenti di SOP, tapi kan pendekatannya itu, betul-betul harus sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ketika disabilitas tuli mengalami kekerasan seksual, kemudian dia harus memberikan keterangan di pengadilan. Bagaimana caranya? Sedangkan ketika kami coba cari tahu, dia harus didampingi oleh orang yang mengerti bahasa isyarat. Sekarang pertanyaan Bayu, siapa yang bisa memastikan penerjemahan itu dilakukan dengan benar? Dengan benar. Memang disabilitas tulinya nggak diintervensi, tapi ternyata penerjemahnya diintervensi.
Siapa yang bisa memastikan itu? Orang di bawah sumpah aja bisa melanggar Iya. ya. Apalagi Nah. apalagi bagian itu Nah. ya betul ya. Artinya ketika melihat perempuan dan anak tuh nggak bisa hanya melihat sebagai identitas tunggal. Perlu melihat ada kerentanan-kerentanan lain yang menyebabkan dia kemudian mengalami kekerasan. Rekan Sago TV, kita sudah sampai di akhir talk show pada sore hari ini. Kita ingin mendengar, rekan Sago TV, kita ingin mendengar. Mungkin dari Kak Cut dulu ya. Kak Cut dulu. Kira-kira hasil dari background studi ini yang telah dilakukan, ini berapa bulan dilakukan background studi untuk integrasi Lebih isu? kurang 6 bulan. 6 bulan. Yang telah dilakukan 6 bulan dan bersusah payah. Iya. Susah payah bersama Bayu Dengan- turun ke daerah, ke kampung-kampung. Iya. Kira-kira apa misalnya rekomendasi yang ingin disampaikan yang mungkin agak singkat, padat, dan berisi untuk mendukung transformasi pemberdayaan perempuan di Aceh? Oke, karena bicara transformasi, satu hal yang kami perkuat kemarin adalah pertama terkait dengan pentingnya pencegahan, bukan hanya penanganan dalam soal kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang kedua, memperluas pemberdayaan, bukan hanya untuk di di provinsi, tapi juga kabupaten kota dan juga kemudian di daerah. Kemudian berikutnya adalah yang terpenting juga bagaimana membangun inovasi, ya, yang jadi upaya pemerintah itu inovasi dan juga kolaborasi. Itu yang paling penting kalau dari sisi perempuan. Selain itu peningkatan SDM menjadi sangat penting untuk bicara intervensi perempuan. Kalau untuk anak barangkali Ya. Ayu silakan tambahkan. Oke, untuk Bayu mungkin yang terakhir, mungkin nanti bisa disampaikan apa kira-kira yang ingin diutarakan sehingga diketahui oleh masyarakat ya secara umum yang menonton atau melihat talk show kita pada hari ini. Kebutuhan anak-anak misalnya, anak-anak dalam perlindungan khusus, itu bagaimana cara memenuhinya? Dan kemudian kalau menurut Bayu sendiri, kira-kira pemenuhan hak itu sudah termaktub dalam dokumen RPJM. Kalau misalnya dokumen RPJM itu masih sedang dalam ini ya, dalam proses penyiapannya, dan kira-kira yakin nggak, seberapa yakin misalnya background study ini, integritas itu bisa dipakai dalam dokumen tersebut? Iya. Kalau saya ya yakin saja karena Kak Cut ada di situ. Iya, kita kemarin sudah memasukkan isu Iya. indeks perlindungan anak misalnya, itu menjadi indikator sasaran yang sebelumnya itu belum. Gitu. Karena ini kan Ada beberapa yang background sudah ini kita kan bagus sekali. bantu intervensi. Tapi seberapa yakin Bayu? Kalau Iya. saya yakin saja karena ada Kak Cut. Tapi untuk kepada apa namanya kawan-kawan kita yang menonton ini atau rekan-rekan Sago TV yang menonton ini kan tidak, mereka perlu Iya. yakin Betul, itu ya harus setidaknya mereka pengawalan, paham ya. dan kemudian ikut mengawal Iya. proses bagaimana pemenuhan hak anak ini ke depan. Karena dokumen ini dibuat secara keroyokan, tidak dibuat di dalam kamar gitu Bang ya. Iya, Maksudnya tidak hanya ditulis oleh Bayu, Kak Cut, Bang Alfian. Kami kan hanya meramu, mendengar, meramu, kemudian menarik kesimpulan gitu ya. Tapi kan catatan-catatan itu datangnya dari masyarakat sendiri, dari organisasi masyarakat, dari dinas juga. Kami juga melibatkan prosesnya dari awal gitu ya, baik eksekutif dan legislatif, untuk melihat sebenarnya permasalahan yang terjadi itu apa, dan kita bisa tarik kesimpulan bahwa ternyata dokumen RPJM kita yang sebelumnya belum menjawab semua kebutuhan tadi. Maka ada kebutuhan nih di dokumen yang sekarang, saatnya nih kita untuk menambahkan poin-poin yang selama ini belum cukup tercermin. Tadi misalnya seperti yang Kak Cut sampaikan. Tapi di luar daripada itu memang dari rekomendasi sendiri banyak hal juga yang perlu diperhatikan. Misalnya salah satunya adalah soal kepastian hukum misalnya. Oke. Nah, itu kan juga perlu untuk dipastikan gitu ya. Misalnya bagi kejadian-kejadian khusus yang dia Ya, memang SOP tadi Iya, ya. SOP kita tidak sampaikan. mampu ditangani atau dibayar lewat BPJS, itu gimana? Nah, itu kan masih jadi PR nih sampai sekarang Bang. Artinya Contohnya apa itu misalnya? misalnya dia mengalami kondisi khusus yang dia
butuh operasi besar misalnya, Oke. ketika mengalami kekerasan seksual. Oke. Nah itu kan tidak mampu dibayar lewat BPJS. Bukan Artinya tidak kan mampu, tidak tidak ditangani ditangani oleh BPJS. Artinya kan harus mengeluarkan uang sendiri. Oke. Sedangkan kan kondisi masyarakat kita tidak semuanya punya biaya itu. Mhm. Nah, ini siapa yang menangani? Siapa yang membiayai agar kemudian misalnya proses visumnya nggak tipu-tipu lagi. Betul. Karena kan selama ini supaya dia bisa ditangani oleh dibiayai oleh BPJS, kan kita tipu-tipu, yang kepleset lah dibilang, yang jatuh lah, akhirnya nanti ketika di BAP kok beda-beda nih keterangannya. Sekali dibilang kepleset, sekali dibilang mengalami kekerasan seksual. Nah, artinya ini juga harus dipikirkan untuk mekanisme penganggaran dalam penanganan juga gitu ya. Tapi di sisi lain juga masih banyak PR kita, misalnya kanun perlindungan anak itu masih punya lama, udah usang sekali. Di saat undang-undang sudah revisi 2 kali, 3 kali, sedangkan kanun kita tuh masih di tahun 2009. Nah, artinya kan ini perlu dilihat lagi mana bagian-bagian yang udah nggak relevan dan mana yang perlu disesuaikan dengan konteks hari ini gitu ya, termasuk juga kanun perlindungan perempuan. Dan ya itu jadi PR kita, dan artinya dia nggak selesai hanya pada background studi. Kita terus berupaya lewat berbagai ruang. Tadi Kak Cut ada di dalam tim RPJM, artinya itu ada sebuah peluang, tapi di luar itu kita juga harus melakukan banyak intervensi gitu ya. Salah satunya adalah menyebarkan informasi ini, bahwa ini adalah kebutuhan bagi masyarakat yang ada di Aceh. Oke, baik, terima kasih Kak Cut Al-Mausna dan Bayu Satria yang telah menemani saya di sini ya dalam perbincangan talk show isu-isu soal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Aceh. Rekan-rekan Sago TV, isu ini tentu harus terus-menerus ya kita kawal supaya perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Aceh akan menemui jalan terbaik ya di masa yang akan datang, termasuk nanti di dalam RPJMA 2025-2029 maupun di dalam rencana pembangunan jangka panjang ke depan di pemerintahan berikutnya. Terima kasih rekan Sago TV, saya Adi Warsidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.